Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada malam Selasa kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin, tapi kali ini kita tidak akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita akan persilakan kepada para jamaah setelah saya membacakan satu hadis wasiat dari Rasulullah SAW. Hadis ini sudah sering kita dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah 5 hal sebelum datangnya 5. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika. Perhatikanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Karena kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun mungkin, dan pasti akan mengalami, kita semuanya akan mengalami kematian. Oleh karena itulah kita perhatikan betul, khususnya di penghujung tahun 1432 Hijriah ini, insyaallah sebentar kita akan memasuki tahun baru Islam. Demikian juga tahun baru Hijriah. Kita perhatikan betul kehidupan kita selama ini, apakah sudah betul-betul kita persiapkan untuk menghadapi hari kematian. Karena kematian itu pasti datang, dan semua amalan-amalan yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Sihhataka qabla saqmika." Perhatikan juga masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau seseorang memiliki kesehatan yang prima, dia akan bisa melakukan apa saja, bisa ibadah secara optimal. Tapi kalau sudah sakit, dia tidak bisa optimal dalam beribadah. Dan sakit ini juga merupakan sebuah ujian, cobaan, dan sekaligus dia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita jaga betul. Perhatikanlah makan kita, makanan yang kita makan yang halal dan thayyib. Demikian juga kita perhatikan betul bahwa kita memiliki keterbatasan semua. Fa inna ala rabbika haq, Tuhanmu punya hak. Wa inna ala ahlika haq, keluargamu juga punya hak. Wa inna ala badanika haq, dan badanmu juga punya hak untuk beristirahat. Kemudian yang ketiga, syababaka qabla haramika. Perhatikanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa yang sangat-sangat luar biasa bagi perjalanan hidup manusia ini. Kenangan-kenangan masa muda tidak akan pernah terulang kembali ini. Jadi masa-masa kita di SMP, SMA gitu, ini tidak akan pernah terulang lagi pada saat kita sudah masuki kuliah, pada saat kita sudah menikah. Oleh karena itu masa muda hendaklah betul-betul diisi dengan ketaatan-ketaatan. Kalau masa muda selalu dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, selalu melakukan kebajikan, selalu merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, insyaallah taala masa
tuanya pun nanti akan mudah melakukan ibadah-ibadah itu. Contohnya misalnya membiasakan diri bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, sekalipun kita laksanakan hanya 2 rakaat itu. Kita bangun di malam hari, kita biasakan sepekan mungkin 3 kali, kalau bisa setiap hari. Kita berusaha untuk bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh dikumandangkan, agar kita betul-betul memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Masa muda haruslah masa yang sangat diperhatikan di dalam Islam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Ashabul Kahfi itulah mereka para pemuda-pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang memiliki keimanan, dan kami akan menambah keimanan itu kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ghinaka qabla faqrika. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Setiap manusia mesti akan mengalami, ada yang namanya kaya, ada yang namanya miskin, ada yang namanya fakir. Oleh karena itulah ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan untuk menabung untuk akhirat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. 261 surah Al-Baqarah ini. Perumpamaan orang-orang yang mengimpakkan hartanya seperti orang yang menanam 1 biji, kemudian dari biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai ini masing-masing akan keluar 100 ya, menjadi 700 kali lipat apabila seseorang mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lembaga-lembaga pendidikan, ada anak-anak yatim, anak-anak yang kurang mampu, demikian juga pembangunan-pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan Islam, sarana rumah sakit, demikian juga keperluan-keperluan dakwah. Sangat banyak sekali lahan-lahan kita untuk menginfakkan harta-harta kita, karena sesungguhnya harta yang kita infakkan itulah harta yang kekal yang kita miliki. Sementara harta yang ada pada diri kita sekarang ini bisa jadi akan hilang. Artinya mungkin hilang, mungkin dicuri orang, atau mungkin hilang pada saat-saat kita pergunakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itulah Rasulullah berpesan, peliharalah masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Yang terakhir adalah furasaka qabla faragika qabla sughlika. Perhatikanlah masa luangmu sebelum datang masa sempit. Masa luang di dunia ini sangat banyak sekali. Kita diberikan waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita pergunakan untuk ibadah? Berapa jam kita pergunakan untuk menuntut ilmu atau membaca? Berapa jam kita pergunakan untuk bekerja? Berapa jam kita pergunakan untuk istirahat? Berapa jam kita pergunakan untuk bersenda gurau, bermain-main? Haruslah betul-betul kita melebihkan waktu-waktu kita adalah untuk kepentingan ibadah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah. Ibadah itu dalam artian ibadah yang ghairu mahdhah sangat luas sekali. Kalau ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus sudah diatur dalam agama ini. Salat, puasa, zakat, haji ini sudah semuanya ada aturannya. Tapi ibadah yang ghairu mahdhah sangat luas sekali. Kita mencari nafkah dengan tujuan untuk menafkahi anak dan istri kita, dan dengan tujuan untuk supaya kita kuat untuk beribadah maka ini akan bernilai ibadah. Saya mencari harta dan rangka untuk saya infakkan di jalan Allah, ini adalah nilainya ibadah. Kita berjalan ke tempat kerja kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bernilai ibadah bagi kita semuanya. Oleh karena itu gunakanlah waktu-waktu kosong selama kita hidup di dunia ini adalah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita menghadiri kajian-kajian seperti sekarang ini di masjid, demikian juga mungkin kita dengarkan di televisi, kita lihat televisi, kemudian di radio, yang mana akan memberikan manfaat bagi kita dari sisi ruhiyah, karena badan kita perlu makan, ruhiyah kita juga perlu makanan. Kalau jasa kita perlu makanan-makanan yang dapat kita nikmati, itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi kita dalam kesehatan kita. Demikian juga ruhiyah kita perlu juga ada makanan-makanan. Makanan-makanan di sini diantaranya adalah dalam firman Allah, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub."
maka dengan mengingat Allah maka kalian akan menjadi tenang. Tapi ikhwatul iman, mungkin ini sebagai mukadimah, barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Iya. Pertanyaannya, ada orang yang sholat selalu pada rakaat pertama itu dengan membaca Qul huwallahu ahad ya. Kalau yang ada sahabat Nabi pada rakaat kedua pasti Qul huwallahu ahad ya. Jadi Nabi selalu mendahulukan ayat yang lain kemudian baru Qul huwallahu ahad. Jadi apakah boleh Qul huwallahu ahad dulu baru yang lain? Boleh Qul huwallahu ahad kemudian Qul a'udzu falaq atau Qul a'udzu binnas berdasarkan urutan-urutannya. Boleh, tafadhol silakan. Jadi asalkan tidak Qul huwallahu ahad kemudian surah Al-Baqarah panjang dia. Jadi ketika sholat pada rakaat pertama itu panjang, kedua lebih pendek. Kedua pertama panjang, kedua lebih pendek dia. Jadi tidak pertama pendek, kemudian yang keduanya panjang dia. Demikian juga pada saat ruku pada rakaat pertama itu lebih panjang. Sekalipun membaca tasbihnya 3 kali. Jadi itu alal-akal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi sehingga jamaah-jamaah yang mungkin masbuk yang datang kemudian dia takbir kemudian ikut ruku maka mendapatkan satu rakaat. Demikian juga pada rakaat yang paling terakhir, dengan harapan bagi mereka yang datang terakhir masih menemukan jamaah dapat satu rakaat ya. Jadi Rasulullah SAW selalu membaca surah yang pertama pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada surah yang kedua ya. Jadi kalau Qul huwallahu ahad setelah itu Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas tafadhol. Tapi Qul huwallahu ahad kemudian setelah itu surah-surah yang panjang tidak. Jadi pada rakaat kedua la ba'sa bika pada rakaat yang kedua. Baik. Kemudian yang kedua tentang berapa sih batasan ayat yang dibaca dalam sholatnya. Ya kalau ayatnya panjang, satu ayat juga bisa. Misalnya contohnya surah Al-Baqarah itu ada 1 halaman, itu 1 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila akhir ayat. Ayat-ayat tentang dain, tentang hutang, ini sangat panjang sekali. Para ulama menyarankan alal-akal salah ayat, paling sedikit 3 ayat. Surah Al-Asr berapa ayat? 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat. Jadi alal-akal paling sedikit surah-surah yang pendeknya 3 ayat. Kalau dalam Al-Quranul Karim melihat panjangnya ayat itu, kalau dia panjang bisa 1, bisa 2, bisa 3. Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu biasa membaca surah pada rakaat pertama 100 ayat. 100 ayat. 100 ayat berarti sampai kisah tentang Al-Baqarah ya. Rasulullah SAW berarti membaca dari Alif Lam Mim sampai ayat aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Rasulullah pun pernah membaca pada saat sholat Isya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu berapa ayat? Berapa? 206 ayat ya. 206 ayat. Rasulullah pernah membaca surah Al-A'raf 206 ayat. Jadi kalau Isya kadang-kadang juga beliau membaca Sabihis, Wasama'i wa Tariq atau surah-surah yang lain. Terkadang juga membaca surah yang pendek. Jadi variatif, tidak melulu itu aja ya. Subuh khususnya adalah panjang-panjang bacanya, sehingga para sahabat mengatakan ketika kami pergi ke masjid kami tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika kami selesai melaksanakan sholat baru kita saling mengenal.
lantaran panjangnya bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya, ayat kursi kan sudah cukup. Ayat kursi sudah cukup ya. Jadi min a'zamil ayat. Jadi seagung-agungnya ayat dalam Al-Quran ayat kursi. Sehingga pada saat malam Lebaran ada seorang sahabat Abu Hurairah disuruh menjaga zakat. Pada saat itu ada yang mencuri zakat dan mencuri. Kemudian ditangkap. Dia bilang, saya akan kenapa kamu curi? Besok saya tidak akan datang lagi. Diberitahukan Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam ada yang nyuri. Saya tangkap, kemudian dia mengatakan dia tidak akan datang lagi. Rasulullah mengatakan dia akan datang lagi. Malam kedua datang lagi, ketangkap lagi. Dia juga mengatakan saya tidak akan datang lagi. Ini yang terakhir. Rasulullah datang lagi dia, Rasulullah. Besok datang lagi dia. Tarik sampai 3 kali. Tangkap, tidak dilepaskan. Saya akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Saya tidak akan lepaskan kamu. Jangan, saya takut dengan dia, katanya. Tidakkah kamu, katanya, tidakkah kamu tahu satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kalau kamu baca, saya tidak akan datang lagi, katanya. Kemudian dia pergi. Ya sudah, kalau gitu kamu pergi. Rasulullah, kemudian sahabat ini menemui Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengatakan kepada saya, kalau kamu baca ayat yang paling agung, saya tidak akan datang lagi. Ayat apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ayatul kursi. Jadi cukup seseorang membaca sampai la yauduhu hifdhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard lahu alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selesai. Boleh. Baik, yang lain? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama materi yang dibawakan pada malam hari ini, Ustaz, pergunakan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu, dan pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Terkait masa muda, Ustaz, apakah masa muda itu cukup diisi dengan sholat, puasa, zakat saja, kemudian amalan-amalan yang lain tidak perlu dilakukan, atau ada tambahan amalan-amalan gitu? Apakah 3 amalan ini sudah mengantarkan seseorang itu untuk masuk ke surga dan tidak perlu melakukan amalan-amalan yang lain? Kemudian ada tadi mengenai kekayaan yang dapat hilang, kemudian dan kekayaan yang abadi. Terkait kekayaan yang abadi itu, apakah ada hubungannya dengan bangkrutnya seseorang kelak di hadapan Allah, Ustaz? Ya, yang pertama yaitu tentang masa muda, diharapkan supaya betul-betul menjaganya dengan amal-amal kebajikan. Amal kebajikan ini banyak sekali. Pernah kita sampaikan panjang lebar ayat 177 surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhir. Panjang sekali ayatnya. Di situ ada 3 amalan yang kaitannya dengan pertama hablum minallah. Ibadah-ibadah yang hablum minallah ini banyak. Tentang keimanan, tentang ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ada hablum minannas. Hablum minannas ini banyak ya. Menolong manusia, berinfak, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.
Ini adalah termasuk amal-amal kebajikan kan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat ini banyak sekali ya, amalan-amalan. Jangan kita menolak orang. Kita kasih makan anjing saja kita masuk surga gitu ya. Jangankan kita menyiksa manusia, menyiksa kucing pun kita bisa masuk neraka. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa imra'atun dakhalatin nar bihabasati al-hirah. Ada seorang wanita yang masuk neraka lantaran dia memenjarakan kucingnya, tidak pernah diberi makan. Jadi ini kebajikan-kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi tidak hanya rasakan puasa, zakat dan haji. Tapi ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kulli katakanlah kepadaku kulli amalan idza amiltuhu adkhulul jannah. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku lakukan aku akan masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah di sini adalah istiqomah dengan keimanannya, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian ada lagi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tsumma usalli 5 salawat, adkhulul jannah. Ya Rasulullah, kalau saya bersyahadatain, kemudian saya melaksanakan salat 5 waktu saja, apakah saya masuk surga? Rasulullah mengatakan, na'am in sadaqta. Iya betul, kalau kamu benar. Artinya benar dalam melaksanakan salat itu. Ini intinya adalah amal-amalan, ada yang ibadah yang mahdhah, ada amalan yang ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, sangat luas sekali. Isilah kehidupan masa muda dengan amal-amalan yang baik itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa tadi? Bangkrutnya ya. Ya, jadi bangkrut kalau menurut ahli ekonomi adalah ya pengeluaran yang dikeluarkan kemudian tidak sesuai dengan pemasukan yang didapatkannya. Jadi dengan modal sekian kemudian dia mendapatkan keuntungan sekian atau berimbang, ini dikatakan rugi dia. Kalau dia mengeluarkan modal misalnya 50, ternyata yang masuk cuma 10, maka di sini adalah dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau dalam Islam rugi itu atau rugi yang hakiki itu ruginya pada hari kiamat. Rugi pada hari kiamat itu kata Rasulullah, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang muflis, orang yang pairit? Para sahabat mengatakan, alladzi yasuru la ma dirham wala mata. Orang yang rugi di antara kita, al-muflisu fina ma la dirham wala mata. Orang yang enggak punya uang, enggak punya harta. Rasulullah mengatakan, la, bukan itu yang saya maksudkan, itu urusan dunia ini. Rasulullah mengatakan, al-muflisu fina alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, akan tetapi kata Rasulullah, syatama hadza, suka mencela orang, suka menghina orang. Yang kedua adalah wa daraba hadza, suka memukul orang. Memukul di sini dalam artian ya sedikit-sedikit ya, dan tangannya. Yang ketiga adalah wa akala ma la hadza, dia selalu memakan hartanya orang lain tanpa hak. Dia mengambil barang orang ini, dia ambil seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban, biasa-biasa gitu. Kemudian wa akala ma la hadza, dia makan harta orang lain. Kemudian nanti pada hari kiamat itu akan diambil kebaikan-kebaikannya, akan diberikan kepada orang yang tadi, yang dizalimi tadi. Kemudian setelah habis kebaikannya, dosa-dosa orang yang dizalimi diambil diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka, wa iyyazubillah. Harta yang abadi, harta yang betul-betul
Kita kembali kepada jawaban pertanyaan tadi. Harta yang abadi adalah harta yang betul-betul diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang ada di saat kita di dunia ini ya bisa jadi milik kita, bisa jadi milik orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu caranya bagaimana harta yang 2,5% itu harus dikeluarkan. Cara yang paling kasar adalah akan terjadi perampokan, pencurian gitu. Itu cara yang paling kasar. Ada juga cara-cara yang lain, ada mungkin ada orang sakit, dia harus berobat, mungkin keluarganya sakit, dia akan mengeluarkan harta. Kita selalu introspeksi diri kita dalam waktu 1 bulan ini, mana yang lebih banyak infak saya atau yang lain-lain. Jadi kita selalu mengkalkulasi dalam sebulan, oh ya hari 1 bulan ini saya berinfak sekian. Berapa saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa saya infakkan untuk keluarga saya ini? Jadi infak ini haruslah selalu kita tanamkan. Kita perhatikan ketika kita jalan-jalan, kita bukan orang yang punya tangan. Karena Allah mengatakan lis-sa'ili wal mahrum. Hartamu itu ada bagi orang-orang yang meminta dan mahrum. Mahrum itu orang yang tidak mau minta. Orang-orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki dipantut mendapatkan belas kasihan dari kita. Kita memiliki harta. Sekalipun itu mungkin tidak besar jumlahnya, tetapi kita membiasakan setiap hari kalau kita bisa berinfak 1.000, 2.000, yang bisa ya 10.000 setiap hari. Dan insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan harta lebih banyak lagi daripada kita. Tapi jangan sampai kita berinfak untuk mengharap wala tamnun tastakthir. Sudahlah kita berinfak, Allah akan mudahkan semua usaha-usaha kita akan mudah. Ini sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang gemar berinfak. Sehingga dalam kehidupannya selalu Allah Subhanahu wa taala cukupi, sekalipun itu kehidupannya sederhana. Intinya Rasulullah SAW tiap hari masih ada makanan di rumahnya, tetapi bukan untuk dirinya. Dia selalu infakkan untuk orang lain. Dapat diinfakkan. Baik, mungkin itu ya. Satu lagi ini, silakan. Iya. Apakah boleh perempuan mendatangi sholat Jumat ya? Dan apakah kalau dia sholat Jumat, apakah perlu menambah lagi nanti dengan sholat zuhur atau menambah 2 rakaat? Sholat Jumat memang diwajibkan bagi kaum muslimin yang baligh ya, kaum muslimin yang baligh, yang muqim dan laki-laki ya. Jadi dan juga tidak ada halangan bagi para wanita-wanita untuk ikut melaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidakum dalam Sahih Bukhari. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita ini yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya lah sholat Jumat. Nah, kalau mereka sudah melaksanakan sholat Jumat di masjid bersama-sama dengan dengan jamaah yang lain, dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur atau menambah. Jadi kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat zuhur. Nah, kapan dilaksanakan sholat zuhur? Apakah menunggu selesai Jumat, atau pada saat selesai azan dikumandangkan kemudian dia sholat zuhur? Bagi wanita, kapan saja dilaksanakan. Lebih baik pada saat dia mendengarkan azan, kemudian setelah itu dia sholat zuhur langsung, tidak menunggu orang yang pulang dari masjid. Saya menunggu suami saya pulang dari masjid, kalau nggak pulang-pulang, jalan-jalan dulu deh. Kemana tiba-tiba sore baru pulang deh. Jadi bagi wanita sekali lagi ada kebebasan, boleh dia melaksanakan sholat zuhur, boleh dia melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu lagi sholat zuhur. Sama dengan orang yang musafir. Kan yang kewajiban sholat Jumat kan orang yang mukim. Kalau musafir, kalau dia ikut berjamaah dengan di masjid yang pada saat itu ada sholat Jumat, dia tidak perlu lagi sholat zuhur.
Tetapi kalau dia tidak sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Baik. Habis namanya? Masih 10 menit lagi. Silakan Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sering melihat Ustaz orang sholat setelah ruku itu habis sedekap ini. Ya. Dan ada lagi yang sama sekali tidak sedekap, jadi mulai takbir langsung tangannya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita mempelajari fikih memang sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan hazanah yang sangat luas sekali ini. Jadi kalau diperhatikan bahwa hal-hal yang disepakati itu sangat banyak, yang berbeda sangat sedikit sekali. Kajian tentang fikih ikhtilaf yang paling bagus adalah dalam kitabnya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini fikih muqarran bainal mazhabil arba'ah. Fikih perbandingan dalam mazhab yang 4, sangat luar biasa bagusnya dia. Nah, di antaranya di situ adalah diterangkan tentang setelah takbir atau memulai sholat itu, apakah memulainya dengan begini atau dengan begini. Kemudian setelah i'tidalnya, sami Allahul man hamidah, apakah tangan kita begini, apakah begini. Nah, perbedaan ini bermula dari apakah ketika kita melaksanakan ibadah sholat kita begini begini berdiri tidak bersedekap. Ini ada yang mengatakan bahwa ketika memulai sholat begini. Kemudian ada yang mengatakan ketika memulai sholat ya begini, berdiri betul. Nah, sehingga ketika sami Allahul liman hamidah, tangan itu dikembalikan kepada asalnya. Nah, disinilah letak perbedaan para ulama. Asalnya itu bagaimana? Asal sholat. Apakah asal sholat itu begini? Apakah asal sholat itu begini? Kenapa adanya perbedaan? Karena tidak ada dalil yang qat'i, dalil yang jelas dalam masalah ini. Ada ijtihad para ulama. Jadi ijtihad para ulama-ulama. Ada yang mengatakan kembalinya seperti ini, karena ketika kita sholat, Allahu Akbar begini asalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kita begini, sebelum sholat kan begini, asalnya begini. Maka di situ tetap akan ada perbedaan, dan perbedaan itu tidak akan pernah terselesaikan. Intinya adalah mana yang kita yakini itu yang kita laksanakan. Jangan kita menyalahkan yang kok begini. Kita akan menemukan nanti lebih luas lagi masalah-masalah seperti ini pada saat kita sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Ada dalam mazhab Maliki orang sholat nggak begini, Allahu Akbar begini aja. Kita lewat langsung diadang begini. Tiba-tiba dia sholat. Ini orang-orang Afrika banyak sholatnya seperti itu dalam mazhab Maliki. Dalam kitabnya As-Sahnun, Imam As-Sahnun dalam kitabnya Al-Mudawwanah Al-Kubra dari mazhab Maliki di sini ada pada saat itu Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi pada saat sholat tidak begini, tidak bersedekah begini deh, Allahu Akbar begini. Gimana? Kenapa? Kenapanya yang perlu kita cari. Pada saat itu Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik itu Imam Darul Hijrah yang hidup di Madinah, meninggal juga di Madinah. Imam yang sangat luar biasa. Kata murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan, kalau Imam Malik itu ngajar, kami ini nggak berani menggerakkan tangan. Begini-gini nggak berani katanya. Karena saking wibawanya luar biasa. Gubernur saja takut ya. Ketika Imam Syafi'i membawa surat dari Mekah, gubernur Mekah kepada Imam Malik, gubernurnya bilang begini, kalau saya disuruh jalan kaki ke Mekah, saya akan mau saya lakukan daripada saya pergi ke rumahnya Imam Malik, karena memiliki hebat, wibawanya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, pada satu fatwanya ini tidak disetujui oleh penguasa pada saat itu tentang masalah talak ya, saya lupa. Intinya adalah pada saat itu Imam Malik tetap mempertahankan pendapatnya karena memang itu adalah benar. Ternyata ini meresahkan masyarakat. Jadi penguasa mengambil tindakan. Ini Imam Malik ini ditelanjangi bajunya, kemudian dicambuk, dikeliringkan. Jadi begitu. Jadi imam-imam dulu jadi luar biasa, perjuangannya luar biasa. Mereka dikeliringkan kemudian dicambuk ya. Itu imam. Yang melakukan siapa? Gubernurnya. Cambukin. Nah, sehingga Imam Malik menderita penyakit salasul baul dan tidak bisa mengangkat tangannya dia. Sehingga kalau sholat begini. Nah, di dalam kitab itu belum sempurna dia. Kalau kita kaji lagi dalam kitab itu beberapa jilid
berikutnya itu dijelaskan bahwa kenapa Imam Malik sholatnya seperti itu, ya stersil begini, karena memang pada saat itu beliau ini dalam keadaan sakit. Nah sehingga pengikut mazhab inilah yang kemudian begini gitu ya. Nah baik, jadi kalau kita mempelajari fikih sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita akan menemukan sesungguhnya perbedaan-perbedaan dalam sholat. Ketika sholat ada yang mendahulukan tangannya dulu ketika sujud, ada yang kakinya dulu. Kenapa ada seperti itu? Memang sahabat melihat Rasulullah ketika itu mendahulukan tangannya pernah, mendahulukan kakinya juga pernah. Ya. Jadi luas. Ada yang pada saat itu Rasulullah melihat Rasulullah sholat ketika mau bangkit dari duduk, Rasulullah duduk dulu. Ada juga dia langsung. Kapan dia duduk? Pada saat dia sudah mendekati tua. Gitu ya. Duduk dulu kemudian dia bangkit. Kemudian ketika sholat apakah langsung bangkit? Apakah boleh? Boleh gitu ya. Ini masalah fikih, masalah ibadah sangat luas sekali. Yang nggak boleh berbeda adalah masalah tauhid. Gitu ya. Allah itu ahad, tidak ada lagi perbedaan. Bukan trinitas, bukan trimurti gitu ya. Jadi Allah itu ahad. Masalah fikih, masalah sangat luas sekali. Ada yang sholat gerak-gerakan tangan. Kita sholat. Jadi asalkan begini, pikir apa? Orang itu apa ya teringat. Rasulullah menggerakkan tangan, kadang berhenti, kadang menggerakkan lagi. Dia berhenti pada saat tahiyat. Dia terus begini, bukan ada begini ya. Wah ini bahaya ya. Itu ada yang seperti itu. Jadi ini kadang-kadang terlalu kaku dalam masalah. Kita lihat bagaimana sih? Karena kita lihat imam-imam masjid di Mekah Madinah terlihat ada yang menggerakkan. Ada menggerakkannya pun tidak sampai mengganggu orang. Demikian juga pada saat bersedekah begitu. Ada yang kalau begini sekali, ini nggak sampai begini dia. Jadi sholat itu enak dipandang dia. Enak dipandang kemudian santai gitu ya, tidak terlalu kaku gitu. Iya, kalau punya jawaban saya begini nih. Ada orang ini sufi, ini nggak ada di sini. Yang ada itu adalah di sini ada yang sudah juga pernah ada yang begini begini, ada yang di atasnya begini. Itu semua ada contohnya semua gitu ya. Jadi juga nanti akan ada perbedaan pada saat takbir, pada saat sholat id. Ada yang takbirnya setelah takbiratul ihram, ada yang mengangkat tangannya, ada yang tidak mengangkat tangannya. Ini kadang-kadang jadi masalah. Ya. Jadi Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Ada yang mengatakan wah ini NU pasti ini. Yang mengangkat tangannya ini pasti NU. Yang tidak mengangkat tangannya adalah Muhammadiyah gitu ya. Karena dia Allahu Akbar kedua tetap aja Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ini juga ada perbedaan antara para ulama. Ini tafadhol silakan, yang mau mengangkat kedua tangan tafadhol silakan, yang tidak pun tafadhol silakan. Demikian juga pada saat sholat mayat yang 4 takbir juga ada yang Allahu Akbar, kemudian Allah mengatakan tafadhol silakan, yang tidak pun tidak apa-apa. Yang penting pada saat takbiratul ihram mengangkat tangan itu tidak ada perbedaan antara para ulama. Tiba-tiba Allahu Akbar gini, tidak ada itu. Ada yang Allahu Akbar gini. Ada juga yang berkata Allahu Akbar. Mengangkat tangan juga sampai di sini boleh, sampai di sini boleh. Allahu Akbar. Jadi dia begini. Allah, kalau begini gimana dong? Allahu Akbar. Terbuka. Jangan sampai di sini bisa sampai di ini. Jadi tinggallah masalah fikih, masalah yang sangat luas sekali. Jadi Rasulullah pernah mencontohkan banyak hal. Jadi sehingga para sahabat-sahabatnya juga memilih yang mana saja gitu ya. Jadi sehingga jangan sampai kita dulu langsung wah ini salah sholatnya ini. Kalau contohnya, padahal kita belum baca hadisnya. Tapi karena sudah habis waktunya, qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.